Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yovira Oktarisa dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1 logika isi 4211. Soal pertama, term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebutkan dan jelaskan 3 dari macam term tersebut, sertakan juga contohnya. Macam-macam term dalam logika. Term merupakan unit terkecil dari suatu proposisi atau pernyataan. Term berfungsi sebagai subjek atau predikat dalam sebuah kalimat logika. Berikut ada 3 macam term beserta penjelasannya dan contohnya. Pertama, term umum atau general term. Term umum adalah term yang dapat diterapkan pada banyak individu atau anggota suatu kelas. Term ini merujuk pada keseluruhan kelompok atau kategori. Penjelasannya, term umum tidak terbatas pada satu objek spesifik, melainkan mencakup semua hal yang memiliki karakteristik esensial yang sama. Contoh, manusia merujuk pada semua individu yang memiliki sifat kemanusiaan. Kedua, term khusus singular term. Term khusus adalah term yang hanya dapat diterapkan pada satu individu atau objek tertentu. Penjelasannya, term khusus mengidentifikasi secara spesifik suatu entitas yang unik dan tidak dapat dipertukarkan dengan entitas lain. Contoh, Soekarno merujuk pada individu Presiden pertama Republik Indonesia. Ketiga, term kolektif atau kolektif term. Term kolektif adalah term yang meskipun tanpa umum karena terdiri dari banyak anggota, namun hanya dapat diterapkan pada kelompok tersebut secara keseluruhan, bukan pada setiap anggota secara individual. Penjelasannya, sifat yang melekat pada kelompok secara keseluruhan tidak selalu berlaku untuk setiap anggota kelompok tersebut. Contoh, tim sepak bola, sifat juara hanya berlaku untuk tim secara keseluruhan, bukan berarti setiap pemain adalah juara secara individual di luar konteks tim. Soal kedua, jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir logical fallacy. Bagaimana agar terhindar dari logical fallacy? Sesat pikir atau logical fallacy adalah kesalahan dalam penalaran yang mengakibatkan kesimpulan yang tidak valid atau tidak didukung oleh premis-premis yang diberikan. Sesat pikir seringkali tampak meyakinkan, tetapi setelah dianalisa lebih lanjut terbukti memiliki cacat logika. Contoh bentuk sesat pikir. Pertama, argumentum ad hominem atau serangan pribadi. Menyerang karakter atau latar belakang seseorang yang menyampaikan argumen daripada menyerang argumen itu sendiri. Contoh, kamu tidak berhak mengkritik kebijakan pemerintah karena kamu sendiri tidak becus mengurus keuanganmu. Atau kebenaran atau kesalahan kebijakan pemerintah tidak ada hubungannya dengan kemampuan finansial individu yang mengkritiknya. Kedua, argumen ad populum atau bandwagon fallacies mengklaim bahwa suatu pernyataan benar karena banyak orang mempercayainya atau melakukannya. Contoh, semua orang memakai narkoba, jadi pasti tidak ada salahnya. Popularitas suatu tindakan tidak menjamin kebenarannya atau keabsahannya. Ketiga, argumentum ad verecundiam atau appeal to authority, mengandalkan otoritas atau tokoh terkenal yang tidak ahli dalam bidang yang sedang dibahas untuk mendukung suatu klaim. Contoh, artis X mengatakan bahwa produk ini bagus, jadi pasti produk ini berkualitas tinggi. Pendapat seorang artis tentang kualitas produk belum tentu valid jika ia tidak memiliki keahlian di bidang tersebut. Cara menghindari logical fallacies. Pertama, kenali jenis-jenis sesat pikir. Mempelajari berbagai macam sesat pikir akan membantu Anda mengidentifikasinya dalam argumen diri sendiri maupun orang lain. Kedua, berpikir kritis. Selalu pertanyakan asumsi, evaluasi bukti, dan analisis logika di balik suatu pernyataan.